Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa berjumpa Anda kembali di Windows of Word. Masih bersama saya Bara, dan seperti biasa kita akan membahas satu buku untuk malam hari ini, yaitu buku yang berjudul Ekstasi Gaya Hidup pemirsa. Ini merupakan buku yang dikarang banyak sekali penulis dan dieditori oleh editor yang bernama Idi Subandi Ibrahim ya. Dan untuk malam hari ini, seperti biasa juga ada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Rianto M. Hum. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas Bara. Oke, gimana kabarnya untuk malam ini? Baik sekali ya. Dan seperti biasa juga di sebelah Bapak Rianto ada presensi kita, yaitu Mbak Angel. Selamat malam Mbak Angel. Ya, selamat malam Mas Bara. Iya, langsung aja untuk Mbak Angel, silakan resensinya Mbak. Dimulai resensinya langsung ya. Oke. Iya, selamat malam Bapak Rianto. Malam. Iya, dan Mas Bara. Ya pemirsa, ini adalah buku yang sangat menarik. Buku ini tentang ekstasi gaya hidup. Saya akan mulai resensinya dengan membuka awal dari buku Ekstasi Gaya Hidup ini. Moralitas, etika, di manakah ia saat ini? Di selangkangan Madonnakah yang histeris saat melemparkan celana di hadapan ribuan pengagumnya yang haus kultus tontonan? Ataukah di balik kemilau konstruksi warna kulit Michael Jackson yang melengking meneriakan kebebasan di panggung kegandrungan masyarakat akan aerobik, kebugaran, fitness, bodybuilding, operasi plastik, facial creams, budaya kosmetika yang memoles basis material industri budaya kapitalisme, ataukah di balik gemerlap gaya hidup subkultur generasi yang tidak direpresi dan diintimidasi lewat semprotan gas air mata pasukan anti huru-hara, tapi lewat semprotan aroma parfum Paris, pemeluk budaya huru-hara yang tanpa rasa haru. Sungguhkah penampilan dan gaya lebih penting dari moralitas di saat citra-citra telah menyingkirkan persoalan baik dan buruk dalam permainan rumit gaya-gaya dan penjungkir balikan makna-makna? Lantas, gaya hidup, lifestyle pun menjadi segala-galanya, dan segalanya adalah gaya hidup. Bahkan gaya hidup menjadi komoditas, dan komoditas pun sepenuhnya dipermak untuk mengkonstruksi gaya hidup. Maka manusia hidup dalam alam ekstasi akan gaya, dan gaya hidup pun senantiasa diakutkan lewat kenikmatan semu. Kebahagiaan ilutif, keindahan halusinatif, daya tarik pseudo-rasional yang mengendap di bawah permukaan pesan budaya sehari-hari dan membentuk manusia secara diam-diam, mencabik-cabik aura simbolis seperti pentas ekstasi. Demikian Mas Bara. Terima kasih ya. Segmen satu ini ya. Iya, kayak langsung kita tanya aja untuk Bapak Rianto di malam hari ini Pak ya. Nah Pak, ada istilah, bukan istilah sih, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah kutipan, manusia hidup dalam ekstasi gaya hidup dan kenikmatan semu. Nah, maksudnya seperti apa tuh Pak? Kalau saya nggak salah, Iya, ekstasi itu ektasi. ekstasi ya. Ekstasi. Itu kan Ektasi. sering kita dengarkan pil ekstasi. Betul, yang Ekstasi. bikin Iya. Itu pil apa itu? yang bikin fly, bikin Yang bikin fly itu ya. Oke, iya. Yang bikin orang katanya orang menjadi nikmat. Ya, Iya. dengan mengkonsumsi yang disebut dengan pil ekstasi. Betul. Kalau itu dikatakan ada kata-kata semu tadi Semu. itu, sebenarnya kenikmatan ekstasi itu adalah kenikmatan semu. Kenikmatan yang hanya bisa didapatkan apabila mengkonsumsi itu, kan begitu. Kalau sudah nggak mengkonsumsi itu menjadi tidak nikmat lagi. Betul. Iya benar. Bahkan ada kecenderungan orang mulai ketagihan apabila tidak mengkonsumsi yang semacam itu. Iya. Kalau kita lanjutkan tentang kenikmatan yang semu tadi itu, di dalam ekstasi gaya hidup itu orang sudah memperbandingkan sekarang gaya hidup itu yang meninggalkan moralitas.
Ya, dengan ekstasi gaya hidup itu meninggalkan moralitas, gaya hidup itu meninggalkan etika. Sesuatu yang pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang adiluhung, itu di hadapan orang-orang yang mabuk dengan ekstasi gaya hidup, maka itu kuno. Ya. Kan begitu. Iya, iya. Itu menjadi kuno gitu. Katakanlah apa orang-orang bermain musik apa yang seperti itu, dengan orang yang bermain musik dengan musik yang lemah gemulai, nyanyian-nyanyian yang memang membawa pada suasana kemuliaan yang kalem, orang bisa mengatakan itu musik kuno itu kan. Seperti itu. Iya, Ya. betul. Mereka tidak melihat bahwa ada sesuatu antara baik buruk gitu. Tapi dia hanya melihat baik atau buruk dilihat dari sisi pada waktu dia kena ekstasi itu. Jadi kayak Matanya semua. kenikmatan yang sebenarnya nggak diketahui, tapi secara tidak langsung itu keluar secara sendirinya seperti itu, Pak ya. Ya, Dari gaya hidup itu. apa? Prinsip dalam ekstasi gaya hidup. Orang sekarang itu bergaya. Bergaya dalam hidupnya. Ya. Itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang nada-nadanya itu tidak terkendali seperti ekstasi itu. Orang itu konon katanya. Ya. Kalau orang itu mengkonsumsi namanya ekstasi itu kan tidak bisa mengendalikan diri. Gaya hidup dalam konteks ekstasi gaya hidup yang tidak bisa, yang tidak dikendalikan atau yang semakin jauh dengan moralitas kemanusiaan. Itu kalau kita berbicara ekstasi itu mendatangkan kenikmatan yang semu. Memang Seperti nikmat, itu. Memang nikmat. tapi semu, Seperti itu berarti memang. bukan yang sebenarnya. Iya. Ya, karena kenikmatan itu didapat dalam kondisi mereka memang tidak 100% terjaga, ya, tidak 100% terjaga, tapi dia dalam kondisi yang sedang mabuk tentang sesuatu. Itu Betul. kalau kita berbicara kenikmatan semua tentang ekstasi. Oke, seperti itu. Nah, kalau berbicara soal kenikmatan kan bisa terkait sama yang namanya happy, Pak ya. Nah, happy atau mungkin kesenangan dan juga kematian itu apakah sangat dekat? Kalau misalnya Dalam berbicara ekstasi gaya Iya. hidup tadi itu, dalam ekstasi gaya hidup, kematian itu nggak pernah dipertanyakan seperti kita Iya. yang normal ini, ya. Kita itu kan selalu, manusia pada umumnya kan selalu bertanya, kematian itu apabila orang mati mau kemana sih? Iya. Nah seperti itu. Oh, ekstrimnya masuk neraka apa masuk surga? Iya. Nah, tapi dalam konteks ekstasi gaya hidup, dia tidak mempertanyakan tentang kematian. Itu kan nanti, bisa begitu dia berbicara. Itu kan urusan Tuhan, bisa begitu urusan malaikat. Atau pada waktu dia itu secara sadar harus berurusan dengan namanya kematian itu, mereka berpikir bagaimana ya cara mati yang nikmat itu dengan ekstasi. Ekstasi. Ya toh? Ya. Artinya dengan jenis-jenis ekstasi itu, sehingga kematian itu bisa disongsong dengan nikmat dalam pikiran dia. Ya kalau apakah itu bisa terjadi, itu bukan urusan kita. Tapi buat ekstasi gaya hidup, sesuatu yang dianggap happy itu bisa direkayasa. Mati dengan kenikmatan juga bisa direkayasa. Apakah bisa? Dalam konteks cara berpikir ekstasi gaya hidup, bisa. Kalau kita kan nggak bisa. Iya. Iya. Ya. Mungkin Mbak Angel ada yang ingin ditanyakan sama Pak Rianto? Iya. Nah, Pak Rianto, kalau tentang ekonomi telah mendikte kesadaran manusia modern yang merambas ke nilai budaya. Iya. Kan begini ya, hidup di dunia itu kan yang paling ideal itu kan cukup. Ya, cukup. Cukup itu artinya pada waktu kita butuh pasti ada itu. Kalau namanya cukup itu. Pada waktu orang itu berkelebihan, maka harta itu akan mengendalikan kita. Ya.
kita mau apa. Kalau kita tidak punya uang, kita kan kecenderungan untuk berpikir yang jauh ke sana kan nggak ada ya. Iya. Pada waktu kita pegang uang banyak, kita mikir sudah, saya mau melihat apa dulu mungkin ya Michael Jackson di Kanada, mungkin begitu. Karena apa? Karena kita memiliki materi yang semacam itu. Jadi kalau pertanyaan Mbak Angel tadi berkaitan dengan apa tadi itu? Ekonomi telah mendikte kesadaran manusia modern yang merembes ke nilai budaya. Nah, karena ekonomi itu mampu untuk mengkesampingkan nilai-nilai yang pada waktu itu dianggap itulah sebagai panutan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini Jawa lagi ya karena saya itu Jawa ya. Karena itu saya Jawa. Kalau ada istilah badi sana rugi sata dalam konteks ekonomi tadi itu ya. Ya. Maka dalam ekonomi yang tidak mengacu pada masalah-masalah sosial, konsep ini tidak ada. Yang penting saya untung. Ya. Setelah saya memiliki materi yang banyak itu, maka nilai-nilai budaya yang dianggap menguntungkan dan akhirnya dipakai sebagai pedoman dalam hidup menjadi berbeda. Ya. Ekstrimnya surga itu apa? Surga itu ya uang. Bisa begitu. Kalau dulunya bahwa orang bersilaturahim, orang datang pada teman yang lainnya dalam rangka untuk mendekatkan persaudaraan, dengan uang itu dianggapnya bisa untuk mendekatkan itu. Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat khususnya dalam pribadi itu akan bergeser dalam konteks ekstasi gaya hidup pada waktu kita memiliki uang yang banyak, kapital yang banyak. Ya, meskipun ini perlu untuk diuji ya. Begini, teorinya begini. Bukan kesadaran yang menciptakan sesuatu itu, tapi materi lah yang menciptakan sesuatu. Jadi bukan dengan tiba-tiba kita itu memiliki satu kesadaran, oh saya mau berbuat baik. Bukan itu. Tapi materi lah yang menciptakan saya mau berbuat baik seperti apa sih? Dalam ukuran materi. Ya. Itu. Oke, seperti itu ya. Sepertinya perbincangan sangat hangat sekali ya, menarik sekali ya. Jadi buat pemirsa yang ingin terus menyaksikan perbincangan kita bersama Bapak Rianto, tetap di Windows of Word, baca buku, buka dunia. Iya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Windows of Word, baca buku, buka dunia. Ya, langsung aja untuk kita lanjutkan bersama Bapak Rianto ya. Tadi masih membicarakan mengenai ekonomi ya, yang merembes ke nilai budaya. Seperti apa, Pak? Jadi begini. Tadi dikatakan bahwa bukan kesadaran yang menciptakan sesuatu, tapi materi itulah yang menciptakan sesuatu. Dalam konteks gaya hidup, ya, yang menciptakan gaya hidup itu adalah materi itu sendiri. Artinya begini, orang mampu, katakanlah produser gaya hidup, mampu untuk mengarahkan masyarakat menuju pada tujuan tertentu, itu tergantung pada seberapa kuat materi itu digunakan untuk menopang ideologi tadi. Ya. Nilai budaya itu akan bergerak, akan berubah karena rembesan dari masalah materi tadi itu tergantung seberapa kuat seorang aktor yang akan merubah gaya hidup itu dari gaya hidup seperti kita yang sederhana begini, gitu, menjadi gaya hidup yang bersifat materialistis. Ya. Itu tergantung juga bagaimana seorang aktor mampu untuk mempengaruhi gaya hidup kita yang seperti ini menjadi gaya hidup yang diciptakan dia, yang didasarkan pada kekuatan materi. Ini menjadi penting dalam ekonomi yang merembes pada nilai budaya. Nilai budaya itu akan bisa bergerak dan diharuskan bergerak oleh seorang aktor berdasarkan pada kemampuan materi dia untuk menciptakan nilai yang baru. Itu. Oke, berarti bisa dikatakan kalau manusia itu bukan hasil esensi kepribadian, Pak ya, tapi merupakan konstruksi dari
lingkungan itu sendiri. Ya, di situ orang sudah tidak bertanya lagi tentang siapa saya. Seperti itu ya. Oke. Mereka sudah dikonstruksi, sudah dibuat oleh lingkungan. Siapa lingkungan itu? Lingkungan itu dalam konteks pertanyaan sebelumnya tadi itu adalah materi. Materi. Oke. Cara berpikir masyarakat akan materialistis itu tergantung bagaimana aktor mengarahkan masyarakat untuk berpikir materialistis. Yang dulunya orang banyak sodakoh katakan ya, memberikan uang kepada pihak lain, dalam konteks materi bisa jadi seorang aktor akan mengatakan untuk apa uang dikasihkan sama orang. Kalau kita nanti butuh, apakah orang itu akan mengasih? Mungkin seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan kekuatan bahwa orang sudah tidak berpikir lagi siapa saya nanti akan kemana, di dunia untuk apa. Ya, jadi masalah-masalah yang bersifat di luar fisik, di luar materi tidak diperhitungkan, tidak dihitung. Ya, yang dihitung adalah sesuatu yang dasarnya itu materi. Tuh, Mas Bara. Seperti itu ya. Kalau melihat ataupun juga kita mengetahui istilah dari budaya massa dan juga budaya elit, Pak. Itu seperti apa hubungannya dalam tatanan masyarakat? Kalau kita berbicara tentang budaya massa, itu kan istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang kebanyakan. Orang bawah, orang tingkat bawah. Massa. Katakanlah orang yang kurang terhormat, untuk membedakan dengan budayanya orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang elit. Ya. Terus tadi bagaimana kaitannya dengan apa? Budaya massa. Ya, budaya elit. Itu untuk membedakan itu saja. Oh, membedakan. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara perkembangan berikutnya itu ada yang disebut dengan masifikasi, ada yang elitisasi. Bagaimana orang Mas Bara sekarang bisa melihat ya di jalan-jalan itu ada mobil. Bisa jadi orang itu orang massa ini, orang kebanyakan. Tapi di mobil itu kadang-kadang kan dipasang gambarnya lambang-lambang keraton. Ya, keraton Solo yang seperti ya, hampir seperti lambangnya Korpri itu ya. Ya. Ini sudah ada masifikasi ini. Jadi orang sudah mulai menggunakan lambang-lambang orang besar, orang-orang keraton. Sekarang banyak orang-orang yang berhasil dalam bidang ekonomi. Tadi kita berbicara ekonomi tadi itu materi. Gitu. Orang kebanyakan berhasil di bidang materi, mereka akan menaikkan prestisenya dengan mencontoh yang dilakukan oleh orang-orang elit. Contoh sekarang, Mas Bara mesti sekarang sudah banyak melihat orang kebanyakan. Ya, kalau orang Jawa itu pidak pejaraan itu ya, orang biasa itu. Itu karena sukses hidupnya, akhirnya sekarang dia membuat rumah joglo. Ya, rumah joglo itu kan rumahnya orang-orang elit keraton, aristokrat pada waktu itu. Ya. Terus apa lagi? Kalau itu tidak ada, dia akan membuat yang setara dengan itu. Katakanlah, kalau dulu itu di kelompok elit itu ada yang disebut dengan kereta kencono, kereta kencana itu ya. Ya, itu kan nggak mungkin kelas bawah ini akan membuat kereta kencono untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang seimbang dengan itu, maka dia membeli mobil-mobil yang bagus. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan prestise dia, saya memiliki lambang-lambang seperti Anda punya. Seperti yang dimiliki oleh kaum elit tadi. Apa wujudnya? Mobil yang mahal, rumah joglo. Saya punya burung perkutut. Itu kan kalau perkutut dulu kan identik dengan miliknya hanya orang-orang terhormat sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tanda-tanda itu, banyak sekarang itu hal-hal yang di atas tapi direspon oleh orang bawah, sehingga seolah-olah mereka itu secara prestis bisa naik karena dia memiliki lambang-lambang yang sama. Itu.
kalau kita berbicara. Iya, saya melupakan Mbak Angel sepertinya ya. Oke, untuk resensi selanjutnya ya. Iya. Untuk Mbak Angel silakan. Ini resensinya menyangkut tentang tadi yang ditanyakan oleh Mas Bara tentang masa, budaya masa ya Pak ya. Ya, masih dalam buku Ekstasi Gaya Hidup ini pemirsa. Kebudayaan masa. Sebenarnya setiap kali bila berbicara mengenai penyusupan atau pengaruh kebudayaan asing, kita berbicara mengenai apa yang disebut kebudayaan massa. Kebudayaan massa adalah istilah kita untuk mass kultur, istilah Inggris yang konon berasal dari bahasa Jerman, masse dan kultur. Kebudayaan massa sebenarnya merupakan istilah yang mengandung nada mengejek atau merendahkan. Istilah ini merupakan pasangan dari high culture. Kebudayaan elit atau kebudayaan tinggi. Kebudayaan tinggi mengacu tidak hanya ke berbagai jenis kesenian produk simbolik yang menjadi pilihan kaum elit terpelajar dalam masyarakat barat, tetapi juga ke segala sesuatu yang ada kaitannya dalam pikiran dan perasaan mereka yang menjatuhkan pilihan atas jenis kesenian dan produk simbolik tersebut. Mas atau masse mengacu ke mayoritas masyarakat Eropa yang tak terpelajar dan non-aristokratik, terutama sekali masyarakat yang sekarang ini biasa kita sebut sebagai kelas menengah bawah, kelas pekerja, dan kaum miskin. Jadi jika kebudayaan elit dikaitkan dengan mereka yang berbudaya, maka kebudayaan massa dianggap milik mayoritas masyarakat tak berbudaya. Ini jelas mengandung ejekan dan sikap merendahkan. Massa mengandung pengertian kelompok manusia yang tidak bisa dipilah-pilahkan, bahkan semacam kerumunan, di dalamnya tidak ada lagi individu. Kebudayaan massa diciptakan semata-mata untuk konsumsi kelompok masyarakat serupa itu. Pada hakikatnya yang kita risaukan adalah kebudayaan massa ini yang sebagai akibat dari semakin berkembangnya komunikasi, memang dalam kenyataannya tidak mungkin kita hindari. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerisauan kisah itu. Pertama, kita risau terhadap kebudayaan massa sebab ia diproduksi secara besar-besaran berdasarkan perhitungan dagang belaka. Ya, itu tadi sedikit resensi dari budaya massa. Iya, seperti itu ya. Tadi kalau resensi dari Mbak Angel itu kan bisa dibilang sedikit terdengar agak negatif seperti itu Pak ya. Budaya massa itu terdengar agak istilah-istilah yang awalnya itu memang negatif. Tapi untuk saat ini seperti apa Pak budaya massa itu? Ya, kalau kita berbicara tentang budaya massa dalam konteks itu tetap negatif, ya. Karena itu yang berbicara kan orang yang elit. Ya. Tapi buat buat massa saya kira tidak dilihat dari standarnya orang lain, itu juga elit pada tingkatan massa. Bahkan sekarang sudah mulai berubah, saya katakan tadi itu bagaimana orang-orang pada tingkatan massa itu berusaha untuk memiliki simbol-simbol elit seperti rumah, burung, kendaraan dan sebagainya. Yang elitisasi juga semacam itu. Mereka berusaha untuk hal-hal yang dipandang baik oleh elit itu diambil dari massa. Contohnya begini, kalau dulu itu saya masih ingat. Dalam referensi itu yang disebut dengan tari tayub. Tayupan itu ya. Iya. Tayupan itu kan tarinya massa. Tapi oleh keraton dirombak sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tari gambyong. Tari gambyong itu tari elit. Gitu. Tapi itu dulu merespon dari tari massa, tari tayub itu. Jadi dua-duanya sama saja. Jadi yang elit berusaha untuk merespon yang massa, sebenarnya yang massa pun juga kepingin merespon dari yang elit. Itu kalau kita melihat massa dan elit. Massa dan elit ya. Ya. Kalau melihat hal seperti itu, akibat yang bisa muncul dari budaya massa itu apa Pak? Ya, kalau ada masifikasi semacam itu, yang jelas di sana akan ada masifikasi produk. Kalau itu berbicara produk ya, bahwa produk itu akan dibuat dalam skala besar. Gitu. Bagaimana produk disesuaikan dengan massa dibuat secara besar, ya, secara besar, dan itu ada konsep homogenisasi.
Homogenisasi. Ya, Wah. Homogenisasi itu tadi Homogenisasi. ditahan dulu, Pak. Waduh, itu dia pemirsa ya, ingin tahu seperti itu ya. Untuk kisah dari, bukan kisah ya, tapi bisa dibilang ini adalah perbincangan yang sangat menarik sekali mengenai budaya masa dan juga budaya elit pemirsa. Jadi kalau pemirsa ingin tahu kelanjutannya, jangan kemana-mana. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan untuk perbincangan bersama Bapak Rianto. Ya, tadi masih berbicara mengenai yang namanya homogenisasi, Pak ya. Ya, ya. Oke. Jadi pertanyaan tentang masifikasi tadi, dan saya bicara homogenisasi itu begini. Jadi produk massa itu dibuat dalam skala yang besar, dengan cita rasa yang sama, Contohnya sekarang Mas Bara itu pasti pernah makan makanan yang rasanya makan itu semua orang pasti akan merasakan seperti itu. Makanan di Malang katakan begitu ya. Itulah akibat dari masifikasi. Ada satu jenis makanan yang harganya segitu, yang dimakan itu aja. Iya. Rasanya juga seperti itu, dan itu bisa menjadi prestise buat makan. Ada kan makan begitu tuh ya. Jadi ada yang siap antar Facebook itu kan masa bagaimana produk itu dibuat massal banyak untuk masa itu, untuk anak-anak itu, dengan standar yang sama. Kalau Anda beli di Surabaya dan Anda beli di Malang sama. Ketok aneh makanan sama, ya rasanya juga sama, makanya dibuat homogen cita rasanya. Kalau Anda beli A itu di Amerika sana dan beli A di Malang ya sama. Ini adalah produk dari masifikasi dalam konteks Mbak Angel tadi itu, hal-hal yang berkaitan dengan materi. Nah, di sini adalah saya contohkan tadi dengan makanan. Jadi kalau di Indonesia itu ada nasi goreng, nasi goreng buatan Malang. Dalam konteks masifikasi, homogenisasi taste, cita rasa tadi itu, kalau kamu beli nasi goreng Malang, di Malang rasanya seperti itu, di Amerika sana rasanya seperti itu. Karena apa? Karena sudah dibuat standar yang disebut dengan beli nasi goreng Malang itu seperti itu. Atau banyak sekarang ya, negara-negara maju membuat produk-produk massal yang sifatnya cita rasanya sama. Dan itu bisa meningkatkan gaya hidup. Ya, saya bisa membeli nasi goreng lebih enak, lebih bergizi, harganya murah, itu tidak lebih bergengsi dibandingkan saya membeli produk dari industri massa tadi itu, makannya sudah di tempat yang terhormat menurut cita rasanya orang, gitu. Harganya mahal nggak apa-apa, gitu, dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam konteks itu yang dibeli bukan sekedar makanan, tapi yang dibeli sekaligus prestise dari kita makan makanan itu. Gitu. Baiklah Bapak, dan baiklah pemirsa, kita langsung lanjut lagi untuk resensi yang selanjutnya. Silakan Mbak Angel. Iya, masih dalam buku Ekstasi Gaya Hidup pemirsa. Di sini ada ancaman kebudayaan asing, Bapak Rianto. Dalam perkembangan informasi yang sangat cepat ini, salah satu masalah yang sering kita anggap mendesak adalah ancaman kebudayaan asing. Masyarakat kita ini terbuka, dan sejak dahulu memang sudah bersinggungan dengan kebudayaan lain, baik yang datang kepada kita maupun yang kita datangi. Nilai-nilai, tindakan, dan benda-benda budaya yang kita miliki menunjukkan bahwa kita sebagai suatu masyarakat yang terbuka tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan kita. Topik yang sering dibicarakan dalam kaitan dengan ancaman kebudayaan asing adalah pengaruh Barat. Rupanya kita ini sekarang memang berorientasi ke Barat. Kita menganggap diri kita Timur, dan Barat mula-mula berarti Eropa. Sekarang Barat mencakupi Amerika dan Australia. Bagi nenek moyang kita, Barat artinya India. Barat sama dengan India. Kita tahu bahwa di zaman lampau, salah satu kebudayaan yang kuat yang pernah bersinggungan dengan kebudayaan kita
adalah kebudayaan India. Dan bahkan sekarang kita sebenarnya tidak bisa membayangkan suatu kebudayaan Indonesia tanpa pengaruh Barat atau India. Pada hemat saya, yang perlu kita ubah adalah sikap pasif. Sekarang ini tidak akan mungkin suatu kebudayaan berkembang sendiri tanpa bersinggungan dengan kebudayaan lain. Kebudayaan yang kuat memang cenderung mempengaruhi kebudayaan lain yang lebih lemah. Jika pendukung kebudayaan yang lebih lemah itu bersifat pasif, tentu ada kemungkinan ia hanya mendapatkan yang diberikan saja. Jika ia bersikap aktif, ia bisa memilih segala sesuatu yang ada dalam kebudayaan lain, yang bisa dimanfaatkannya untuk memperkaya dan memperkuat diri sendiri. Jadi, kita jangan takut dan was-was terhadap kebudayaan asing, tetapi justru harus aktif mencari dan merebut kebudayaan asing yang kita anggap baik dan bisa dimanfaatkan. Seperti itu Bapak Rianto. Nah, Pak Rianto, ini ada sedikit ini Pak, pertanyaan Pak. Bagaimana hubungan kemuliaan nilai budaya luhur dihancurkan untuk digantikan yang modern? Yang modern ya. Jadi begini, kaitnya dengan tadi itu ada budaya Barat, budaya asing. Terlepas budaya Barat itu dari Eropa, dari Amerika, atau dari India. Atau dari Australia. Itu. Yang prinsip itu keluar dari nilai budaya kita. Dan tadi Mas Bara berbicara tentang masifikasi, ya, tentang masifikasi produk, skill produk, homogenisasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keluhuran nilai, kenapa itu akhirnya menjadi ditinggalkan atau terhapus? Karena memang ideologi budaya yang dari Barat itu mengharuskan itu ditinggalkan. Ditinggalkan karena apa? Karena secara dengan menggunakan materi kita diarahkan untuk melihat yang bagus itu ini loh. Yang bagus itu Amerika, yang bagus itu Eropa, meskipun Eropa sekarang geger ya. Amerika sekarang jatuh juga ya. Tapi kapitalis, orang-orang kapitalis dalam konteks budaya berusaha untuk memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan dia, bahwa itulah yang paling baik. Budaya seluhur apapun di dunia ketiga seperti Indonesia, dalam pandangan dia tidak baik. Anak-anak kita artinya bangsa Indonesia itu semakin lama semakin meninggalkan nilai luhur itu. Karena apa? Karena dicerca terus, dihujani terus oleh nilai-nilai asing, yang nilai-nilai asing itu menekan kita untuk gunakan saya, pakailah saya. Sudah banyak sekarang orang sudah tidak begitu tertarik dengan melihat wayang kulit. Betul. Ya. Tidak tertarik dengan wayang orang, tidak tertarik dengan Janger Bali, tidak tertarik dengan gandrung banyak. Karena apa? Karena ada alternatif yang ditawarkan oleh kaum dari negara-negara maju Barat itu, alternatif yang memaksa mau tidak mau kita harus sana. Kalau kita nggak kuat-kuat, ya kita lebih senang melihat tentang film Harry Potter. Iya, Harry Potter. Harry Potter dibanding dengan film yang jenis versi Indonesia. Mungkin versinya Mak Lampir mungkin begitu ya, atau jenis itu. Jenis itu. Padahal kita memiliki basis itu. Atau itu kehidupan yang semua negara memiliki itu. Ini nilai-nilai yang luhur dalam konteks kebudayaan lokal itu ditinggalkan karena memang datang dari sana kita dihujani oleh nilai-nilai baru, yang nilai-nilai baru itu direkayasa bisa mengalihkan perhatian kita dari nilai luhur. Contoh Mbak Angel sekarang. Saya tidak melihat anak-anak muda itu mengerti tentang katakanlah tembang mocopat ya, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti ya. Ono gitu ngrumaksa ing wengi dan sebagainya. Ya, sudah. Bukan tidak mau, memang tidak pernah mendengar. Tapi dia dengan gampangnya untuk mengikuti karya-karya seni yang hampir sama yang datang dari negeri Barat. Ya, mungkin hampir sama. Musik-musik seperti musik-musik reggae. Musik-musik reggae itu kan ya juga tidak jauh berbeda
kalau dia menyanyikan sesuai dengan Tembang, intonasi seperti seperti itu itu, ya, Pak, ya. ini kan juga sama. Tapi kenapa kok tertarik dengan yang reggae? Karena memang kaum kapitalis itu berusaha untuk mendesakkan idenya, reggae itulah yang bagus, reggae itulah yang maju, reggae itu yang luhur, bukan ini. Dan kita, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang masih ada di belakang ini berkecenderungan untuk memiliki menganggap dirinya berprestise apabila mengikuti sesuatu yang dari barat itu. Runyamnya di situ kalau kita berpandangan di luar dari itu. Itu seperti itu, Pak, ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan masyarakat massa dan juga media massa, Pak? Masyarakat massa itu masyarakat yang terjadi akibat dari industrialisasi. Jadi masyarakat massa itu masyarakat yang memang dibentuk oleh kapitalis, ya. Oleh kapitalis, diproduk oleh kaum kapitalis, diproduk oleh banyaknya materi, diproduk dengan adanya teknologi. Ini kalau kita berbicara masyarakat massa, ya. Dan yang berikutnya itu sebagai penguat bagaimana masyarakat massa itulah, itu yang istilahnya yang Ya, ditahan dulu Pak, apa-apanya itu. Ditahan lagi ya. Ya, pastinya Pak pemirsa sudah penasaran sekali sama penjelasan dari Bapak Rianto ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi tapi setelah pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa, kita langsung lanjutkan saja mengenai penjelasan masalah masyarakat massa dan juga media massa, Pak. Silakan. Ya. Tadi yang saya terpotong tadi ya. Iya. Bahwa media massa itu kan sebagai penggerak dari kapitalis itu ya, dari kapitalis itu. Sebagai penggerak, dan mereka memang mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi yang belum pernah ada. Nah, ini kekuatan dari media massa negara-negara besar. Kenapa mereka berhasil untuk mempengaruhi massa, untuk mempengaruhi masyarakat di negara-negara seperti di Indonesia ini? Karena dipengaruhi. Kenapa sih sekarang anak-anak itu menjadi bangga dengan makanan Eropa, makanan Amerika di tempat-tempat tertentu itu ya? Karena memang ada penggeraknya media massa itu. Ada penggerak. Anda bisa bayangkan sekarang pada waktu nasi pecel yang hanya digerakkan oleh media massa di depan warung itu, nasi pecel sambal Madiun, mungkin begitu ya. Hanya itu saja di depan situ. Dengan media massa yang mencantumkan nama-nama makanan yang bisa jadi gizinya lebih tinggi nasi pecel Madiun tadi itu dibandingkan ini, tapi dia berikan di media itu, dia bombastis ya. Terus menerus ya, dia tayangkan. Dia dari waktu ke waktu akan dia buat kata-kata yang indah itu untuk memanipulasi cara berpikir ya. Mau tidak mau akan ke sana. Mau tidak mau itu akan terangkat memiliki satu gengsi tertentu. Di samping itu pada masyarakat yang sudah maju itu memang dia kreatif. Bisa menciptakan sesuatu yang bisa jadi itu ada pada tempat kita. Ya. Kalau tidak salah di Malang itu terkenal dengan ketela Jepang kalau nggak salah. Ketela Jepang. Ya, ketela Jepang. Yang ada di Malang kan ada itu ya. Terus ada lagi makanan-makanan dari ketela. Yang sebenarnya ini sudah ada di Indonesia. Tapi dia modifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah Indonesia hilang. Gitu. Kalau kita melihat makanan-makanan dari ketela pohon, kita itu dari dulu punya yang namanya gedok lindri. Betul. Iya, tahu ya gedok lindri itu ya? Tahu. Ya, gedok lindri. Tapi gedok lindri dari dulu sampai sekarang kan seperti itu. Ya, tidak berubah. Tidak berubah. Gedok lindri ya seperti cacing itu yang dipotong-potong atau bentuk-bentuk tidak lebih dari itu. Tapi media massa atau masyarakat di negara maju itu mampu untuk menciptakan makanan yang dari waktu ke waktu berubah. Apakah itu berubah rasanya, berubah bentuknya, berubah bahan dasarnya dan sebagainya. Itu kemenangan dari media massa sebagai penggerak kapitalis yang di samping dia mampu menggerakkan itu, dia mampu untuk menciptakan
dia kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu Betul. kalau kita lihat kemenangan dia Media dalam massa itu ekstasi ya. gaya hidup ini, yang bisa menjadikan masyarakat terekstasi terapa itu ya, Jadi masuk dalam perangkap itu. terlalu menggandrungi ketagihan seperti Iya. itu ya Pak ya. Jadi masyarakat kita itu diarahkan jangan berpikir seperti itu. Betul. Berpikirlah seperti ini. Jangan mengatakan nasi pecel itu enak. Itu dilarang oleh media kapitalis itu secara tidak langsung. Kan dilarang itu. Kalau dari waktu ke waktu gizinya bagus, ini enak rasanya yang ini dan sebagainya, itu kan secara nggak langsung kan melarang orang makan nasi pecel sebenarnya. Iya. Meskipun tidak menyebut langsung jangan makan nasi pecel. Iya benar. Betul. Ya, ini kekuatan media massa sebagai penggerak kapitalis yang bisa menciptakan kreativitas baru. Oh seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Angel ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Rianto? Iya Pak. Nih, mengapa porsi seks di media massa bisa jadi primadona Pak? Di dalam buku itu, Mhm. apabila masalah-masalah yang berkaitan dengan politik itu diganjal oleh pemerintah, ya. Jangan menceritakan masalah politik. Katakan begini, sekiranya sekarang media massa tidak boleh memuat peristiwa-peristiwa politik, Iya. Nazarudin mungkin ya sekarang yang sudah Top in. terkenal dan Iya. ngetop sekarang. Iya, sorry itu. Kita bersyukur dia ngetop sekarang. Iya. Ngetop. Terlepas salah atau benar kita nggak tahu. Betul. Yang kita tahu dia sekarang sedang ngetop. Sedang menjadi artis Pak. Sedang jadi artis. Ada apa Angelia Sondak. Sondak, terus ada siapa lagi itu ya, banyak sekali. Banyak, iya. Ada Anas Anas Urbaningrum. ya. Betul. Kita orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa mereka sekarang itu menjadi top. Terkenal. Ya, ini apa kaitannya dengan apabila ini tidak boleh dimuat, alternatif di dalam media massa itu adalah seks. Kalau politik bebas, seks berkurang. Karena apa? Rupa-rupanya itu sama-sama kuat ini. Kalau saya nggak boleh menulis politik tentang itu, Iya. oke, saya nggak nulis. Saya akan menulis tentang masalah-masalah berkaitan dengan seks. Ya. Karena seks itu kan secara alamiah kan memang kebutuhan. Betul. Ya dah. Oke. Jadi lebih banyak orang atau anak ya, orang atau anak-anak Iya. atau siapa saja, Iya. sesuatu yang seks itu kan sesuatu yang tersembunyi sebenarnya. Tapi kalau ini dibuka tidak tersembunyi, lebih transparan, bisa mengalahkan ini. Jadi pada waktu dulu kita ada artis dari Jepang kalau nggak salah ya, Ya. tidak boleh masuk ke Indonesia. Ya, Iya. itu kan orang Indonesia itu kan tambah kepingin sekali untuk melihat seperti apa sih orangnya. Penasaran. Jadi Gitu. malah penasaran ya Nah, Pak. mungkin dia juga buka-buka di internet ya, orangnya seperti apa ini ya. Seperti itu. Rupanya dalam konteks ekstasi gaya hidup itu kekuatan antara pemberitaan seks dengan kekuatan pemberitaan tentang politik itu seimbang. Kalau ini nggak boleh, maka ini saya kedepankan. Kalau ini boleh, maka ini tidak. Dan seks memang sesuatu secara alamiah memang itu menarik buat kita. Kalau kita berbicara tentang seks tadi itu. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, kalau misalnya ngomongin media massa seperti itu ya. Kalau sudah ada media massa, itu rata-rata masyarakat cenderung untuk show kemewahan Pak. Jadi istilahnya pengen lihat mewah atau luar biasa di media massa seperti itu. Ya. Dan itu kan pasti mempengaruhi ya. Siapa sih sebenarnya yang tidak kepingin kelihatan mewah? Betul. Benar Sang. Iya. Saya kira semua itu. Semua. Di depan tadi sudah saya katakan, orang bawah pun itu juga kepingin dalam hatinya mestinya ya, juga kepingin memiliki prestise seperti orang menengah atau orang atas. Kalau dia mampu, Betul. maka orang-orang bawah untuk sampai pada tingkatan atas di zaman yang modern ini, mereka tidak lari kepada kesaktian. Kalau zaman raja-raja dulu mungkin kesaktian ya. Apabila saya bisa membunuh musuh dari seorang raja atau musuh dari satu kerajaan,
karena kesaktian saya, maka saya prestisnya bisa naik karena saya dikasih oleh raja nama Raden Rianto, mungkin begitu. Iya. Betul. Raden Bara. Kalau di Bali itu Raden apa itu? Wayan, Made, betul, Wayan, betul. Made, ya, semacam Iya, itu. semacam itu. Ada. Iya. Itu karena apa? Karena memang secara alamiah manusia kepingin untuk memiliki prestise yang lebih. Dalam konteks yang ditanyakan Mas Bara tadi itu, orang berusaha untuk naik itu dengan cara-cara yang modern juga. Kalau dalam jalan yang digunakan masa lalu itu dengan kesaktian tadi, ya, jadi ada di dalam cerita hikmah di kerajaan itu, apabila orang mampu untuk mengalahkan musuh negara, maka dia dikasih gelar kehormatan dan dia dikasih pusaka. Biasanya yang pusaka itu biasanya dililiti dengan emas begitu. Barang siapa yang memiliki keris ini berarti dia pernah berjasa pada negara, menghilangkan musuh negara, dan dia dikasih nama, mungkin dikasih dikasih Raden atau apalah namanya di situ. Sekarang saya katakan tadi itu di zaman modern orang bukan itu sekarang tujuannya. Iya. Di depan tadi sudah mengatakan orang lebih senang untuk meniru gaya hidup orang-orang aristokrat itu dengan membangun rumah yang besar, rumah joglo yang banyak burungnya, burung perkutut, jadinya begitu, ya. Dia punya mungkin ada juga orang yang punya lahan yang luas. Karena lahan yang luas itu identik dengan mereka memiliki kekayaan yang banyak. Oke, seperti itu ya. Berarti untuk malam hari ini memang sangat menarik sekali pemirsa ya. Menarik sekali. Iya, jadi untuk selanjutnya kita minta Bapak untuk memberikan pesan dan pesan dulu ya. Pesan-pesan. Pesannya untuk pemirsa di rumah seperti itu. Pemirsa, apabila kita mau menggapai tentang gaya hidup, gapailah gaya hidup itu, tapi jangan sampai bermakna semu. Tuh. Itu pesannya Pak. Ya. Dan juga jangan sampai terlalu mengikuti yang Ya. seperti itu ya Pak ya. Ya. Jangan sampai menjadi Itu akan menjadi ekspektasi semu ya. nanti kalau Iya. mengikuti sesuatu yang tidak cocok dengan kepribadian kita. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Bapak untuk Terima kehadirannya kasih di kembali. studio pada malam hari ini, Terima kasih. dan juga Mbak Angel ya Iya, atas sama-sama. resensi buku eksklusif ini. Iya, Kalau Mas Bara. pemirsa ya sekali lagi Boleh nih saya kasih tahu, Iya. kalau pemirsa menginginkan memiliki buku ekstasi gaya hidup ya, itu bisa mencari di toko buku terdekat ya, karena ini memang sangat menarik sekali seperti itu Mbak ya. Betul. Dan buku ini juga ditulis oleh beberapa penulis yang sangat terkenal Banyak tentunya penulis ya. terkenal. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan juga Mbak Angel di malam hari Iya. ini. Dan juga untuk malam hari ini perjumpaan kita juga kayak sudah harus berakhir seperti Iya. itu ya. Saya Bara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.